Terima kasih untuk pertanyaannya. Bahwa orang Indonesia sendiri tidak meneliti kekayaan-kekayaannya, itu ada banyak spekulasi sebabnya. Yang pertama, karena memang kita tidak punya tradisi dokumentasi yang bagus. Itu tidak hanya di bidang musik, di bidang apa saja. Misalnya di bidang kesehatan, kedokteran, obat-obatan, kita punya khasanah luar biasa, tetapi kita tidak tertib mencatatnya, dan itu kekalahan kita dari masyarakat barat. Misalnya sekarang Mas Iman Budi Santoso, Anda tahu yang pimpinan Sabana, sedang meneliti nama-nama desa, Bu En. Jadi bedanya di Barat, di Arab, dan di Indonesia, terutama di Jawa. Di Jawa itu setiap nama desa atau nama orang itu berangkat dari ide, berangkat dari doa, berangkat dari aspirasi atau inspirasi. Jadi seseorang diberi nama dengan makna yang jelas. Nah, dia meneliti nama desa-desa. Dan nama desa itu ternyata kebanyakan diambil dari pohon, Bu. Dari nama pohon. Dan yang terbanyak itu adalah yang biasanya 2 kata atau sampai 3 kata. Misalnya di Kebumen itu ada Dudukulon, ada desa Dudukulon, ada desa Duduwetan. Ada itu. Itu bukunya kalau sudah terbit saya kira sangat bagus untuk kita ketahui bersama. Yang paling banyak dipakai itu adalah jati. Jadi pohon jati itu pohon utama terutama bagi orang Jawa, karena dia juga secara epistemologi dia mengandung kata yang sangat filosofis bagi orang Jawa, yaitu jati. Jati means the real, sejati means the real truth, ya, the real of you, that's sejati ning menungso. Jadi jati ngaleh, jati werna, pokoknya kata jati ini dipakai sangat banyak desa. Nomor 2 Mojo, Mojopahit, Mojongabit, Mojo. Nomor 3 Tanjung Priok, Tanjung. Jadi dan semua itu pohon. Mojo juga pohon. Jadi buah maja, ya. Ini menarik kalau di negara kita banyak nama tempat dari nama Indian names seperti Minnesota, Massachusetts, Iowa, Ohio. Semua itu suku orang asli Amerika. Dan tempat-tempat sudah ada nama sebelum orang dari Inggris dan dari Eropa masuk ke Amerika. Dan alhamdulillah the names are still there to remind us, mengingatkan kami bagaimana penting orang India, American Indians are in the United States. Jadi apapun, so many names are from Indians. Khusus untuk teman-teman Ma'iyah, ini saya kira penting karena lambat atau cepat kita akan berurusan dan bersentuhan dengan hal-hal yang mendasar dalam hidup kita. Kelemahan Indonesia adalah tidak mendasar apapun saja, makanya anti fundamentalisme karena hidupnya tidak fundamental. Kan begitu kan. Fundamentalisme sangat penting. Tetapi istilah fundamentalisme untuk menunjuk orang-orang yang disebut fundamental itu barangkali masalah. Tetapi bahwa hidup harus pakai fundamen itu pasti kan begitu. Nah, di Indonesia untuk pohon tadi Bu ya, pohon itu sekarang kalau saya kaitkan dengan Islam, untuk ingatan teman-teman ya, di Al-Quran itu Allah kalau menggambarkan sesuatu, misalnya kalimat yang baik, hidup yang baik, keadaan yang baik, atau apapun saja, negara, pembangunan, keluarga, selalu modelnya adalah, atau acuannya, marjaknya adalah reference, main reference-nya adalah pohon. Ya, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin atluha tsabit wa faruha fis sama. Jadi pohon itu menjadi contoh soal kalau ingin bikin sesuatu, apa itu partai politik, apa aransemen musik atau apapun saja, tirulah pohon kan begitu. Nah, pohon itu adalah gambaran mengenai kebaikan, keindahan, kebenaran yang menyatu. Jadi pohon itu selalu hidup bersama dengan lain-lainnya, dan biasanya di satu lingkar di mana pohon-pohon itu hidup namanya kebun, kan begitu? Kebun, hidup ini adalah kebun. Kebun itu bahasa Arabnya jannah.
Jadi surga itu adalah kebun sebenarnya. Jadi kalau Anda ingin masuk surga, berkebun. Loh, cetha loh ya. Loh, kita tenanan iki. Maksud saya, membangun kehidupan dengan kebersamaan pohon yang bermacam-macam, bunga yang bermacam-macam di satu kebun. Dan surga itu jannah. Nanti Pak Muzamil tolong dicaretin yang harus dicari kitab kuningnya ya. Karena soal jannah, soal sajaroh segala macam. Sejarah itu dari kata sajaroh. Sajaroh artinya pohon. Jadi manusia itu hidup di dalam ide sejarah, di dalam ide sajaroh atau ide pohon. Makanya kalau orang gambar nasab kan pasti pakai pohon. Ya, Mas Helmi. Mas Helmi turunan Rasulullah, misalnya Mas Helminya entah di mana, terus nanti ada ben iki sampai akarnya Rasulullah kan gitu. Sajaratun nasab. Jadi itu pohon silsilah atau keturunan. Jadi teman-teman sekalian, ini nyecil-nyecil saja. Soal kepemimpinan tadi juga kita cicil. Terima kasih Bu En untuk sejumlah informasinya. Ada banyak pertanyaan mengenai Trump dan Amerika, dan saya kira ini pertanyaan sedunia ini Bu En. What is really happen now in this world? Thank you for sharing the Iya. tragedy. Iya, saya kira ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama, dan maybe we need some times to answer this. Ya, not just 1-2 years, but maybe 1 decade, 2 decades ya. Ya. Nanti itu nak bisa bahasa Inggris ya, jangan rasa ngeremeh-ngeremeh banget ya. Jadi setiap zaman membawa pertanyaan, dan setiap manusia harus menjawab pertanyaan yang dibawa oleh zamannya itu. That is life. Itu berlaku global, nasional, regional, sampai keluargamu, sampai dirimu. Itu selalu tiap hari berhadapan dengan new question that you have to answer. Sometimes you must answer. You know what is different between to have to and must ya, ngerti ya? Oh, ora belajar grammar iki bacan. Nah, wis sorop ya. Jadi harus dan wajib dalam bahasa Indonesia ada bedanya. Ada bedanya harus dan wajib. Kalau wajib itu betul-betul diambil dari acuan yang sangat ketat dari wilayah-wilayah uluhiyah dan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman sekalian, kalau masih ada pertanyaan kita simpan dulu. Sekarang kita masuk ke nomor Pak Muzamil, pokoknya catat nanti puncaknya Pak Muzamil akan memberikan legitimasi dan pelantikan.